kalau di masyarakat itu prakteknya seperti ini, Pak. Misalkan saya ikut dalam kepanitiaan kurban. Karena tidak ada tidak ada biaya operasional, kemudian ini jatah sampean 2 wong jenengan sudah ikut ngoteng-ngoteng, nah seperti itu. Apa itu juga boleh? Nah ini, kalau itu niatnya upah, maka sama saja. Biasanya kan panitia kurban itu kan juga masuk dalam kepengurusan takmir masjid. Misalkan kok biaya operasionalnya itu diambilkan dari kas masjid, apakah boleh pasrai kambing? Misalkan banyak dari mana-mana. Kemudian sampai habis hari tasyrik, ternyata masih ada hewan yang belum disembelih. Itu bagaimana? Ya. Nah, kita kembali ke tadi, Pak. Di yang jenengan aturkan, berarti selain kita mencari tukang jagal yang ibadahnya bagus, kemudian juga harus tahu ilmu untuk menyembelihnya. Jangan sampai kita sudah ada tukang jagalnya, ternyata tidak tahu ilmu menyembelihnya. Berarti harus terputus jalur makannya, dan jalur nafas jalur makan, dan 2 urat saraf kecil. Kemudian masih banyak yang perlu disiapkan oleh panitia terkait itu, Pak, pencucian waduknya, kemudian cara mendistribusikannya. Nah itu kan pasti butuh misalkan butuh plastik, kemudian cara untuk mencucinya juga harus dibutuhkan air, kemudian disabuni. Nah untuk perlengkapan seperti itu, misalkan kok panitia ada yang menjual sebagian, misalkan menjual kulitnya atau menjual kakinya atau kepalanya untuk memenuhi kebutuhan atau perlengkapan seperti untuk beli plastik, kemudian untuk beli sabun dan lain sebagainya. Apakah itu juga diperbolehkan? Nah, jadi ada satu riwayat hadis di mana perintah untuk biaya operasional dalam masalah penampilan itu diambilkan dari kantong pribadi. Artinya kalau memang benar-benar itu dietnik korban layu bau, tidak boleh diniagakan, tidak boleh dijual belikan dengan alasan apapun. Entah itu untuk panitia, entah itu untuk operasional panitia, atau mungkin atau untuk katakanlah kepentingan-kepentingan tertentu, tidak boleh. Jadi kalau memang itu kurban, maka semuanya harus disedekahkan, tidak boleh atas nama jual beli. Termasuk jual beli adalah upah. Upah juga tidak diperbolehkan. Jadi ketika kemudian istilahnya mengambil kepala untuk upah yang menyembelih, atau mengambil kakinya untuk upah yang muteng-muteng, artinya yang mendistribusikan, tidak boleh. Jadi untuk masalah biaya operasional itu dendanya itu dibebankan kepada orang yang korban. Sehingga nanti benar-benar masyarakat atau panitia itu dalam masalah mendistribusikannya atau kemudian untuk penyembelihannya dan yang terkait dengan ubur rampenya sampai diberikan kepada masyarakat itu mereka nyaman. Karena apa? Karena sudah ada biaya tersendiri dan mereka tidak akan mengambil bagian dari daging atas nama upah itu. Nah, panitia itu hendaknya dibicarakan dengan calon-calon yang mau kurban itu. Ini untuk kambing biaya operasionalnya katakanlah 100.000 atau 150.000. Sapi itu segini. Yang kemudian mereka bekerjanya tidak ngarep-arep upah dari daging karena sudah ada operasional tersendiri. Gitu. Jadi jangan sampai entah dengan dalih apapun untuk kemudian mengambil daging atau kulit atau kepala atas nama sebagai ujroh atau upah. Atau yang sekarang itu kadang-kadang ada sebagian daerah itu yang terjadi gini. Panitia itu mengumpulkan kulit-kulit yang ada. Kemudian bakul datang. Panitia terus kemudian menjual kulitnya pada istilahnya orang-orang yang mencari kulit. Itu tidak boleh. Karena itu sama saja dengan menjual bagian dari daging korban. Karena kulit, kepala, kaki itu bagian dari
kambing. Artinya kesemuanya itu adalah bagian yang harus disedekahkan. Tidak boleh panitia tanpa ada istilahnya itu tamlik atau menyerahkan kepemilikan pada seorang kok kemudian menjual. Jadi panitia itu kan wakilnya orang yang kurban. Dia tidak mempunyai hak untuk kemudian menjual karena dia tidak mempunyai hak milik. Gitu. Nah, kecuali kalau kemudian kulit ini atau kepala kambing itu diberikan pada fuqara masakin. Nah, oleh fuqara masakin itu kalau sudah ditamlik, sudah dimiliki, maka dia boleh menjualnya, itu boleh. Jadi ketika ada katakanlah panitia menyembelih 20 ekor kambing. Ternyata kan kulitnya ada yang kemudian diolah. Artinya dibrongot kemudian dipotong-potong. Ada yang kemudian kulitnya dibiarkan utuh. Nah, ini panitia pertama tidak boleh menjual kulit tersebut. Kalau kemudian memanfaatkannya dengan cara yang diperbolehkan, caranya bagaimana? Kulit kambing itu diberikan kepada orang yang fuqara masakin. Nah, fuqara masakin ini yang kemudian dia mempunyai hak untuk menjual. Nah, nanti uangnya itu mau dibagaimanakan terserah pada fuqara yang mendapatkan bagian kulit itu. Mau dibawa sendiri uangnya yaitu hak dia, mau diberikan kepada teman-temannya yang ikut mengurusi, itu jadi sedekah dia. Gitu. Tapi sudah berbeda nama yang setelah dimiliki oleh fuqara itu berarti dia menjadi uang tersebut menjadi sedekahnya fuqara pada teman-temannya. Berarti harus diberikan dulu ya. Artinya ada kepindahan kepemilikan. Jadi ini tak kasih ininya, kulit, kasih kulitnya dan misalkan kulit sama kepalanya untuk sampean. Nah, kemudian ini sudah menjadi hak miliknya. Kemudian mau dijual atau mau diapakan kan terserah. Itu terserah. Dijual kemudian mau dibagikan lagi kepada teman-temannya atau yang miskin yang lain, itu menjadi hak dia. Praktek yang boleh seperti itu. Bahkan jangan sampai juga kemudian kadang ada yang kemudian panitia itu tanpa istilahnya tanpa ada kepindahan kepemilikan langsung ini didol mengarah gawe kas masjid itu. Demikian tidak boleh karena masjid itu tidak mempunyai hak mendapatkan bagian dari kurban itu. Jadi awal itu sudah ditekankan bahwasanya kurban itu dhiyafah, suguhan Allah kepada fuqara masakin. Nah, kemudian ketika saat kesalahannya itu kan dua berarti. Yang pertama dia menjual kulit kurban padahal dia tidak mempunyai hak. Yang kedua dia juga mempunyai kesalahan, uangnya dimasukkan ke masjid. Itu sesuatu hal yang tidak pas. Gitu. Jadi agar lebih hati-hati ya itu tadi harus ada biaya operasional Pak yang dibebankan kepada yang akan berkorban. Itu satu. Kemudian tidak boleh terus kulit dan lain sebagainya yang bagian dari korban itu dijual tanpa kepemindahan kepemilikan. Khususnya kepada fuqara masakin yang punya hak itu. Nah, kemudian kalau di masyarakat itu prakteknya seperti ini Pak. Misalkan saya ikut dalam kepanitiaan korban. Kemudian karena tidak ada biaya operasional, kemudian ini jatah sampean dua wong jenengan sudah ikut ngoteng-ngoteng seperti itu. Apa itu juga boleh? Ini kalau itu niatnya upah maka sama saja tidak diperbolehkan. Karena bahasa jual beli itu kan juga memasukkan istilahnya ujroh upah atau ditukar mutakobel, artinya penukaran dari barang menjadi uang. Nah itu kan kemudian orang bekerja, upahnya diambilkan dari mana? Dari daging itu. Ini kan juga masuk dalam kategori jual beli. Nah maka yang demikian tidak boleh. Kalau kemudian ada pembagian yang seperti itu, maka bahasanya jangan sampai dengan bahasa upah, tapi tetap ini bahasanya sedekah. Jadi sedekah itu kan dalam masalah pembagian korban itu kan tidak harus sama. Tidak harus sama,
antara yang satu dengan yang lain. Nah, ada boleh yang satu lebih banyak, yang lain lebih sedikit, tidak apa-apa. Akadnya terus keberuntungan Pak. Ya, ini sodako aja, itu bagian sodako dari kurban itu. Nah, ini yang kadang-kadang memang orang ada yang kemudian berpikir secara lebih khusus, itu kenapa dia dapat 2? Karena ikut jadi panitia. Nah, maka walaupun tidak diniati sebagai upah, itu gelem ora gelem orang akan mempunyai persepsi gue upah. Nah, maka lebih baiknya hal yang demikian itu dihindari. Artinya panitia itu bekerja untuk seperti itu ya monosuko, artinya benar-benar istilahnya sosial. Nah, adapun nanti kok ada upah dari apa istilah dari biaya operasional yang dari panitia, ya itu yang baiknya itu yang diberikan. Jangan malah kemudian kadang-kadang saya apa istilahnya pernah terjadi kasus yang seperti itu, panitia itu sudah istilahnya memilah sendiri iki uang bagi panitia. Nah, ini kan secara tersirat kan seolah-olah iki minangka upah. Saya dulu sedikit ketika ngurusi seperti itu memang saya sedikit tegas. Artinya apa? Maaf, untuk jadi panitia tidak ada upah penambahan dari bagian daging. Kalau mau ini monosuko, artinya sosial. Nah, kalau kemudian ada sisa operasional uang dari panitia untuk istilahnya untuk beli rokok, untuk makan, nah itu diambilkan dari situ. Jangan kemudian diambilkan dari bagian daging yang dilebihkan pembagiannya. Karena seolah-olah itu juga kita akan mempunyai persepsi itu sebagai upah. Nah, sebagai ujroh. Maka kita lebih berhati-hati, sebaiknya tidak usah. Gitu. Nah, maka ini harus ada ketegasan. Dan kadang di tengah-tengah masyarakat itu ketika mau diluruskan, mau dibenarkan yang sesuai dengan syariat, itu harus siap-siap akan berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya mereka nggak mau untuk diatur. Kadang ada bahasa, wah repot menukangelan, ini sih wis melaku biasanya yang ini kiye, seperti itu. Jadi mereka nggak mau tahu tentang masalah yang benar bagaimana, tapi menjalankan sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan, padahal itu salah. Ini yang repot itu. Kalau seperti ini Pak, misalkan kok biasanya kan panitia kurban itu kan juga masuk dalam kepengurusan takmir masjid. Misalkan kok biaya operasionalnya itu diambilkan dari kas masjid, apakah boleh? Nah, enggak, gini, masjid itu kan mempunyai pos sendiri. Jadi masjid itu sesuatu hal yang unik. Artinya masjid itu barang-barang yang dimiliki di masjid itu ketika sudah dimiliki masjid tidak bisa dipindahkan pada yang lain. Jadi istilahnya itu iso duweni ning ora kena disilai. Itu masjid. Artinya ketika posnya itu memang untuk masjid, tidak bisa diotak-atik untuk hal-hal yang lain selain daripada urusan masjid. Nah, kecuali kalau masjid itu mempunyai kotak yang dikasih judul kemaslahatan umat. Nah, kalau itu adalah kas kemaslahatan umat, tidak masalah. Itu. Tapi kalau itu uangnya uang masjid, ya untuk kepentingan masjid, tidak boleh untuk hal yang lain. Apalagi kalau kemudian diambil untuk operasional korban, tidak boleh itu. Karena posnya berbeda. Meskipun hanya untuk misalkan beli minuman atau beli makan untuk panitia berarti tidak boleh karena sasarannya beda. Itu memang panitia kurban berarti harus hati-hati dan lebih jeli lagi terkait untuk memilah-milah kurban ini. Kemudian Idul Adha itu kan istilahnya kalau di Islam mengalirkan darah. Orang itu tidak mampu atau hanya pas-pasan saja. Itu apakah juga harus ikut mengalirkan darah, harus ikut menyembelih hewan? Sebenarnya tidak ada aturan yang seperti itu ya. Artinya apa istilahnya perintah Nabi kan untuk orang yang mampu. Artinya orang yang memang benar-benar mampu untuk berkorban. Yang sesuai dengan aturan yaitu kambing untuk 1 orang, terus kemudian sapi, unta, kerbau untuk
bisa untuk 7 orang. Artinya ketika tidak mampu sebenarnya sudah dia tidak mempunyai apa istilahnya tidak mempunyai kewajiban untuk berkorban karena memang tidak mampu. Cuma inti dari pokok kurban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah sebagai bukti ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita itu sudah mampu menyisihkan harta yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian persoalannya adalah bagaimana orang yang tidak mampu, tapi dia juga kepingin murokobah, kepingin ikut meramaikan, kepingin itu membuktikan dirinya itu benar-benar juga bagian dari orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ulama yang mengatakan ketika tidak mampu untuk kurban kambing, ya kurban ke ayam yang intinya adalah sama-sama iraqatud dam, mengalirkan darah. Untuk apa? Sebagai pembuktian diri dengan sebatas kemampuan yang dia miliki itu ingin untuk bisa ya minimal kalau tidak mampu yang besar ya yang kecil gitu. Artinya nopo ya ikut berpartisipasi lah untuk menjadi bagian orang yang berkorban di Idul Adha. Cuma karena kemampuannya hanya ayam atau hanya kambing, nah, terus nyembelih kambing atau nyembelih ayam. Podo-podo nopo wujud iraqatud dam, mengalirkan darah itu. Jadi itu terkait mengalirkan darah ini kan kadang di masyarakat juga masih belum peduli terkait tentang lingkungan. Nah ini tentang limbahnya, limbah dari kurban itu sendiri. Kan banyak kalau di masyarakat itu misalkan untuk pencucian waduk seperti itu masih dilakukan di sungai-sungai, kemudian di mana dibuang sembarangan. Nah itu gimana Pak? Solusinya itu gimana? Jadi sebenarnya agama atau Quran itu kan memberikan peringatan untuk kita. Artinya bagian dari menjadi pemakmur di muka bumi ini, menjadi orang yang menjaga terhadap lingkungan, itu kan sesuatu yang menjadi perintah syariat, perintah agama. Sehingga wala tahluku anfusakum ila tahlukah, dalam tanda petik. Itu janganlah kita memposisikan dirinya kepada satu kerusakan. Apakah itu kerusakan diri secara langsung atau kerusakan yang diabitkan dari lingkungan. Nah, kita kan hendaknya juga menjaga lingkungan. Nah, ketika terus kemudian ini biasanya kan orang mencari mudahnya, gitu. Dicuci di kali yang besar. Nah, ini juga harus dipilah-pilah. Ini ya baiknya, idealnya itu dibuat apa istilahnya, buat lubang untuk kemudian membuang bekas-bekas atau membuang kotoran dari jeruan hewan korban itu. Atau kemudian apa istilahnya mencucinya itu di tempat air yang mengalir, yang alirannya itu kemudian tidak mengganggu lingkungan. Nah, ini yang menjadi titik persoalan. Kalau kemudian air kita mencuci waduk itu di tempat sungai air bersih, yang air bersihnya itu digunakan untuk keseharian masyarakat, dikonsumsi, ini kan madorot. Ini mengganggu pemakai air kali tersebut. Maka janganlah, jangan dicuci di sungai-sungai yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan keseharian masyarakat. Ini. Terus kemudian kalau kemudian ada yang istilahnya ini tidak dikonsumsi kok, artinya tidak, airnya itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat, itu langsung mengalir ke sawah-sawah atau yang lainnya. Nah, yang demikian itu kita berpikir apakah itu kemudian menjadi madorot atau enggak. Kalau kemudian itu menjadi bahaya atau merugikan orang lain, maka tidak boleh. Maka kita mencari alternatif-alternatif yang kemudian dalam masalah pembersihan jeruan itu yang pertama tidak mengganggu kebersihan lingkungan. Yang kedua tidak kemudian menyebabkan istilahnya gangguan pada pemakai air tersebut. Ini.
Tapi ya realita di lapangan itu ya kita tetap kembali kepada kebijaksanaan kita. Baiknya bagaimana, kalau kemudian itu merugikan ya jangan dilakukan, kalau kemudian ada yang komplain ya nggak usah marah. Karena memang kita salah kalau mencuci di situ, kemudian yang di bawah komplain, oh itu ge wudu, ngisor, gawe cuci dan lain sebagainya, berarti dia mengganggu orang lain. Dan jangan sampai sebuah kebaikan itu dilakukan tapi menimbulkan akibat yang tidak baik untuk orang lain. Ya, yang dikhawatirkan itu kan bukan cuma satu titik atau satu panitia. Misalkan satu aliran sungai, ternyata semuanya terkumpul di situ, Pak. Jadi satu kecamatan ternyata mencucinya itu di situ semua. Nah, itu kan jadi PR loh pastinya. Paling tidak ya itu berarti kotorannya itu berarti harus dibuang dulu untuk mengurangi limbahnya. Jadi baiknya itu malah ini, jadi panitia itu membuat lubang dulu yang khusus untuk kemudian membuang kotoran. Ketika kotoran itu sudah terbuang di situ, kemudian kita tutup lagi. Jadi apa istilahnya semua menjadi nyaman. Jangan sampai kita membuat satu kebaikan, menghadirkan satu kebaikan, tapi di sisi lain kemudian menimbulkan masalah. Kan ini menjadi tidak baik. Gitu. Nah, ngomong-ngomong terkait itu penyembelihan tadi. Kalau panitia itu dipasrai, misalkan panitia di dusun saya, misalkan dipasrai kambing, misalkan banyak dari mana-mana. Kemudian sampai habis hari tasyrik, ternyata masih ada hewan yang belum disembelih. Itu bagaimana? Ya itu tidak boleh, artinya panitia itu berarti sudah mukhalifun lil amanah, dia sudah tidak memenuhi apa yang menjadi amanah pada dirinya. Karena dalam masalah kurban itu kan inti pokoknya tadi di awal saya sampaikan adalah waktunya dan penyembelihannya. Jadi kalau kemudian korban itu benar disembelih, tapi waktunya di atas tanggal 13, maka ini tidak jadi menjadi korban, itu hanya menjadi sembelihan biasa. Menjadi sodakoh, tidak kemudian menjadi korban. Karena waktu korban itu mahsus, artinya waktunya sudah tertentu, tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau menyembelihnya tanggal 14, berarti orang yang korban sunnah atau korban wajib, dia belum dapat perintah dikatakan korban, dia hanya menjadi korban-korban biasa, sodakoh-sodakoh biasa. Nah kalau kemudian korban sunnah mungkin konsekuensinya lebih ringan. Artinya lebih ringan itu karena kalau sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak ada dosa. Kalau kemudian korbannya ini korban wajib, kan harus dilakukan, mau tidak mau harus pada saat itu. Kalau kemudian dilakukan di luar itu berarti dia belum hilang kewajiban korbannya itu belum selesai, masih menjadi hutang. Nah, padahal itu kesalahan panitia ini menjadi berdosa. Itu. Ada yang kemarin itu tanya pada saya, kaitannya dengan gini, ada satu yayasan, satu pondok yang dipasrai korban itu kambing beberapa ekor. Nah, ketika disembelih, ternyata itu berlebih. Nah, terus timbul pertanyaan, umpama seandainya disembelih di lain waktu, bagaimana? Boleh enggak? Ya enggak boleh, karena ekor pertama yang dititipkan adalah korban. Maka gelem ora gelem ya harus disembelih pada hari korban. Lalu kemudian ketika solusi surplus daging, katakanlah seperti itu, ya jangan serakah. Artinya kalau memang berlebih ya berikanlah kepada daerah-daerah lain yang memang tidak ada korban. Nah sekarang itu kadang-kadang ada yang model seperti itu. Mau di sendiri ya soal itu tidak bagus. Jadi syiar itu hendaknya diperluas. Jadi korban itu kan termasuk wa may yu'atim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Jadi penyembelihan hewan kurban itu kan termasuk syiar. Sehingga ketika syiar itu ya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak jangkauannya kan menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kemudian korban itu
kambing atau sapi itu terpusat di satu lokasi, atau kemudian sampai berlebih-lebih dan yang lain tidak dapat apa-apa, itu tidak bagus. Jadi tetap tetap harus dipotong, Pak. Iya, harus dipotong. Pokok jangan sampai di luar hari tasrek. Gitu. Ya. Kalau nggak disembelih, maka dosa, dia termasuk orang yang menciderai terhadap amanah yang dititipkan kepada dirinya. Sudah disembelih nih pas hari tasrik, pas terakhir lah tanggal 13. Kemudian karena memang banyak, saking banyaknya, ya ini kita proses saja, kita proses untuk menjadi kornet dan nanti kita bagi-bagikan. Nah, pembagiannya itu misalkan kok tidak pas hari tasrik, itu apakah boleh? Nah, kalau itu korban sunnah, bukan korban wajib, itu harus ada beberapa bagian yang diberikan kepada fuqara masakin untuk kemudian sebagian lain dibuat daging beku kornet itu, untuk kemudian mungkin bisa dibagikan di lain waktu. Itu tidak apa-apa. Cuma kalau untuk korban wajib tidak bisa. Korban wajib harus diberikan pada fuqara masakin dan tidak boleh istilahnya kemudian disimpan-simpan. Artinya dibuat kornet dan lain sebagainya. Dan adapun nanti oleh pemiliknya dibuat kornet, monggo, itu urusan dia. Tetap berbeda antara yang korban sunnah dan korban sunnah dan korban wajib itu konsekuensi hukumnya berbeda. Kemudian yang tidak kalah penting, Pak, ini zaman dulu saya sekolah itu kan sudah diajari untuk berkorban. Nah, kalau di sekolah kan ada iuran anak-anak, kemudian siswa-siswi itu kita akan berkorban besok, kemudian disuruh untuk iuran. Apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai korban atau gimana? Nah, gini. Jadi korban itu adalah bentuk kepemilikan yang sempurna. Artinya tak sempurna itu kambing itu dimiliki oleh satu orang, kemudian disembelih, untuk pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang yang lain. Ini yang perlu dijadikan pegangan dulu. Jadi harus pemilik yang sempurna, artinya tidak dimiliki oleh 2 orang atau 3 orang untuk korban. Artinya kemudian ketika dimiliki 3 orang kan, ini korbannya wong telu, padahal udah siji, kan tidak bisa. Nah, kalau yang di sekolah itu kita menganggap saja itu sebagai latihan korban. Artinya pendidikan dini untuk anak-anak agar mengenal korban dan mengetahui tata cara korban. Tapi juga hendaknya itu diberi istilahnya pemahaman bahwasanya ini adalah latihan korban, bukan korban. Jangan sampai kemudian seorang ibu itu istilahnya anak kecil atau orang tua ditanya, "Wis korban urung?" "Udah." "Di mana?" "Di sekolahan." "Urunane 1.000." Kan enggak bisa. Nah, tapi bisa kemudian menjadi bukan latihan korban kalau hasil dari uang yang dikumpulkan itu kemudian dikasihkan pada satu orang. Artinya bisa diwujudkan uang atau diwujudkan dibelikan kambing, terus kambing itu katakanlah diberikan pada satu guru atau satu anak. Nanti atas nama korban itu adalah korbannya Pak Guru tersebut atau anak tersebut. Nah, ini yang demikian malah sah, jadi korban. Nah, kemudian istilahnya yang diberi itu, ini korban saya, pahalanya saya ikutkan atau pahalanya juga untuk orang-orang yang ada di sekolah sini. Ini tidak apa-apa. Tapi kepemilikan kambing itu kan hanya satu orang, bukan kepemilikan bersama-sama. Itu yang ini. Jadi ketika di sekolahan itu ada praktek-praktek seperti itu, baik itu sebagai bagian pengenalan untuk anak didik agar mengenal korban, dan juga harus diberi pemahaman bahwasanya ini latihan, bukan korban yang hakiki. Itu ya berarti memang untuk melatih anak-anak, melatih sejak dini. Kemudian berkembang lagi, Pak. Berkembang lagi kalau di masyarakat itu ini karena pengennya itu kan korban itu yang besar, misalkan sapi, yaudah berkorban bareng-bareng, nah seperti itu. Apakah yang seperti itu juga
Boleh, misalkan kok tidak dalam satu keluarga gitu. Nah, artinya kalau sapi itu kan dikatakan satu ekor sapi bisa untuk 7 7 orang. orang. Nah, di situ tidak ada terus kemudian apakah harus satu keluarga atau kemudian bersama dengan orang yang lain. Enggak, hitopnya umum. Umum artinya siapapun bisa ikut ambil bagian dari satu ekor untuk bisa bersama-sama menjadi 7 orang. Artinya gini, semisal saya di keluarga saya 1 orang, terus kemudian di keluarga yang lain 1 orang, kemudian Yang lainnya diumumkan di masjid siapa yang mau kurban sapi, nulis katakanlah 1 si A, 2 si B, ketiga si C. Nah ini berarti nanti kalau sudah terkumpul katakanlah masing-masing 3 juta, kurang 7 menjadi 21 juta, terus dipasarkan kepada panitia ini kurbannya 7 orang, itu sah. berarti boleh. Boleh yang demikian itu boleh. Nah, artinya masing-masing mempunyai hak untuk 1 ekor kambing, 1 ekor sapi itu. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau kemudian 1 ekor kambing disirkai untuk 7 orang. Nah, gitu. Ini kurbane wong pitu, katanya seperti itu. Kok kurbane wong pitu, wong niki patungan 300.000-an, katakan seperti itu, tidak boleh itu. Harus patokannya ya, kalau kambing itu untuk 1 orang, kemudian sapi itu untuk 7 orang, itu boleh untuk tidak harus dari keluarga. Harus dalam satu keluarga. Itu. Kemudian timbul pertanyaan lagi, Pak. Lebih afdol mana? Saya kurban 1 kambing atau ikut bareng-bareng yang satu kelompok itu? Ya. Tinggal kita melihatnya dari mana, sudut pandang yang mana. Jadi kalau kita melihat bahwasanya kurban adalah penyembelihan, maka lebih baik ikut menyembelih kambing sendiri. Gitu. Tapi kalau kemudian dilihat dari apa istilahnya, dari banyaknya yang disedekahkan, mestinya lebih condong kepada ikut yang sapi karena dagingnya lebih banyak. Ini juga ulama khilaf. Tapi yang lebih bagus itu ya 1 orang nyembelih kambing saja. Kalau memang dia istilahnya itu tidak mau untuk, ketika ada penawaran lah seperti itu. Ketika ada penawaran, daripada gue nyembelih sapi wedhus dagingnya mung sedikit, mbok wis melu aku wae sapi dadi wong pitu daging oke, seperti itu. Nah, ini sebuah pilihan. Kalau memang dia mengetumakan bahwasanya yang utama adalah 1 ekor untuk pribadi, maka lebih baik kambing untuk sendiri. Sedangkan untuk sapi, ya monggo kalau memang dimungkinkan. Jadi dulu saya juga pernah ditanyain, niki nek enten kalau seandainya ada orang yang mau kurban kambing kok di stop. Di stop gimana? Mriki niku kan kathah sing do duwe loro darah tinggi. Akhirnya ndak mau makan daging kambing. Teko kon kurban sapi mawon mangke kabeh nak angsal bisa mengkonsumsi. Ndak bisa seperti itu. Karena keutamaannya itu lebih condong pada 1 orang menyembelih kambing, bukan 1 orang kemudian mengikuti rombongan menyembelih sapi. Itu lebih utamanya. Tapi kalau untuk ini Pak, kalau untuk biar masyarakat misalkan di suatu daerah itu masih minim yang berkurban, kemudian dengan adanya arisan itu, kemudian bisa menambah semangat untuk berkurban di bareng-bareng itu bagaimana? Jadi arisan itu harus dibedakan. Jadi gini, pertama arisan itu adalah kebersamaan untuk bisa menyokong 1 orang agar bisa kurban. Itu kan jadinya hutang. Nah, jadi semisal ada orang 7, mereka bersepakat untuk arisan kurban lah, katakanlah seperti itu. Dari 7 orang itu kemudian terkumpul katakanlah 500.000 kali 7 kan berarti 3,5 juta. 1 putaran dapat kambing 1. Nah, arisan ini bisa menjadi boleh kalau memang korban yang mau disembelih itu atas nama orang yang keluar.
Jadi semisal tahun ini keluar katakanlah namanya bakar, maka ini menjadi korbannya bakar. Untuk tahun besok katakanlah yang keluar siapa itu Amin, maka korbannya Amin. Ini boleh. Cuma juga harus ada kesepakatan. Karena jangan itu kan akadnya hutang. Jadi istilahnya itu dia bisa korban karena dihutangi lewat arisan. Karena setelah selesai dia masih punya kewajiban untuk mengikuti arisan sampai putaran habis. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan bahwasanya jangan panitia arisan uang yang keluar itu langsung dibelikan kambing. Tapi baiknya uang tersebut dikasihkan kepada orang yang dapat. Nah, kemudian orang yang dapat itu terserah. Itu hak dia, mau dibelikan kambing yang harganya 3,5 atau mau dibelikan kambing yang harganya 4 juta, terserah, itu sudah dia. Atau dari pihak yang dapat memasrahkan pada panitia, iki ono duit 3,5, tak ke kurban aku, kono mongso bulungo goleke wedhus sing iso ke kurban. Ono turahane ya pas panitia, ora ono turahane ya kurang piro tak tompoki. Ini jelas. Soalnya kalau kemudian tidak seperti itu, ini nanti akan timbul riba. Di mana yang dapat arisan itu belum megang uangnya, karo panitia wis ditukoke wedhus. Nah, besok tahun depan ternyata harga 3,5 itu tidak sama dengan harga kambing yang tahun sekarang. Sekarang 3,5 dapat gemuk, tahun besok 3,5 dapat kurus. Ini kan berarti ada tafawut. Mengembalikan sesuatu hal, hutang kok tidak sama, apa istilahnya, sama dengan yang dipinjami kan menjadi riba. Maka solusinya seperti itu. Jadi uangnya itu diberikan pada orang yang dapat mau dibelikan kambing sendiri ya monggo, dipasrahkan pada panitia untuk membelikan ya monggo. Itu yang paling aman seperti itu. Gitu. Terima kasih pemirsa podcast Bapak FKPI Kecamatan Ngablak. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kiai Hayat Darajat. Pastinya banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian dalam podcast kali ini, dan terima kasih telah mendukung kami di podcast Bapak ini. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Hayat sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Alhamdulillah. Dan itu saja. Baik kalau suka dengan video ini dan share kalau video ini bermanfaat. Kita kembali ke podcast belakang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.